Selamat datang kembali ke podcast episode yang kedua. Kalau podcast yang episode pertama kita udah ngebahas tentang alasan memilih bahasa Jerman. Kalau hari ini kita akan membahas tentang persiapan kuliah. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Ezra. Saya Zevano. Dan saya Felix. Kita bertiga dari Sekolah St. John, alumni Sekolah St. John. Dan sekarang, Ezra. Hari ini kami bersama Rizkia yang sudah kuliah 2 tahun seperti yang sudah dibilang di episode yang sebelumnya. Nah, terus sekarang kita ini mau nanya, persiapan apa aja sih yang waktu itu dilakukan sebelum kuliah di Jerman? Terus kalau boleh tahu persiapannya itu termasuk ribet atau mudah? Berikut apa? Kayak persiapan apa aja, terus ribet atau enggak sih persiapan kuliah itu? Panjang ya. Persiapan pastinya lewat student collect dulu ya. Cuma aku dulu student collect-nya di Indonesia. Jadi student collect di Indonesia 2 semester tuh 10 bulan. Terus lulus dari student collect Indonesia bisa langsung daftar kuliah di Jerman sih. Untuk student collect sendiri itu harus di Indonesia atau bisa di negara lain? Sebenarnya normalnya cuma bisa di Jerman. Cuma di Indonesia ada exception aja, ada satu. Cuma tempatnya terbatas, tapi normalnya harusnya langsung ke Jerman sih kalau student collect gitu. Kenapa Koko pilih di Indo kuliah? Stud college daripada di Jerman? Karena dari PAS juga dapat beasiswa buat studcall kan. Jadi biaya studcall-nya gratis selama 2 semester, jadi pilihnya studcall Indo deh. Oh, jadi karena masalah biaya. Hmm, Tapi kalau iya. misalnya nggak dapat beasiswa itu lebih worth it ke Jerman langsung atau di Indo sih? Kalau ke Jerman langsung sih, yang dari aku tahu kompetisinya lebih ketat ya, karena bertandingnya sama semua murid dari seluruh dunia buat di Stuttgart di Jerman. Kalau di Indonesia itu ya Indonesia doang. Cuma kalau buat kualitas kayaknya sama-sama aja sih. Terus kalau misalnya mau daftar itu perlu apa aja sih kalau mau daftar di Studcall? Dulu itu butuh nilai raport sama bukti sertifikat bahasa Jerman aja. Waktu itu aku pakai sertifikat B1, tapi masih harus ikut ujian penempatan kayak matematika gitu. Jadi minimalnya itu sertifikat B1 ya? Dulu ya, kalau sekarang udah nggak tahu deh. Mungkin naik. Terus kalau gitu, kalau udah kasih sertifikat B1, cuma tes matematika doang nggak? Aku sih iya. Iya. Oh, jadi nggak usah tes bahasa Jerman lagi ya? Nggak usah CTES gitu? Enggak. Oke. Interesting. Terus boleh tahu lagi nggak, setelah Studcall itu kayak berapa lama sih untuk keterima di universitas di Jerman? Oh kan kalau di Jerman itu ada jurusan-jurusan yang semua orang boleh daftar. Dan ada jurusan yang kayak ada limit tempatnya gitu, kayak kedokteran atau hukum, arsitektur yang peminatnya banyak itu tempatnya terbatas. Cuma kalau yang nggak terbatas, asal kamu lulus .call, pasti diterima di mana aja. Jadi kamu apply pasti dapat tempat gitu sistemnya di sini. Kalau bisnis berarti yang umum gitu kan, jadi kayak langsung terima. Enggak juga, bisnis juga ada yang tempatnya terbatas. Waduh. Jadi kayak Oke. dia apa sih namanya? Proses pemilihannya dari nilai Studcall itu. Dia nggak lihat apa-apa lagi, cuma urutin nilainya dari paling atas sampai paling rendah. Terus kayak tergantung tempat yang dia punya, dimasukin yang paling tinggi aja nilainya. Gitu. Oh, jadi numerus clausus ya? Iya, numerus clausus, betul. Oke. Udah tahu nih. Ya, agak tahu-tahu dikit kalau ada NC, terus ada yang langsung bisa Ya. masuk. Betul. Terus kita mungkin Lanjut karena ke
kalau Iya. udah habis Stuttgart itu kan ada tes ya, kayak Verstellungsprüfung itu, kalau boleh nggak tolong dijelasin apa itu buat yang nggak tahu. Hmm, Verstellungsprüfung sih ujian kelulusan aja sih. Verstellungsprüfung. Kemarin aku yang diujianin ada 5 mata pelajaran yang selama di Stuttgart 2 semester juga dipelajarin. Dan itu beda-beda tergantung di Stuttgart-nya jurusan apa. Kemarin aku ambil jurusan M, jadi ujiannya bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, biologi. 5 itu aja. Terus itu nilainya ngaruh besar nggak sih untuk uni? Misalnya kalau cuma lulus dikit, hampir lulus gitu, biar lulus Kalau itu yang susah nggak masuk kuliah? kalau buat yang jurusan non-NC, kamu asal lulus aja, nggak ada masalah sih masuk ke sini, ke kuliah Jerman. Mereka nggak lihat nilai, asal lulus aja. Cuma kalau buat yang NC, itu baru nilainya harus bagus banget. Oh. Wih. Terus tadi katanya kan kalau Rizky ngambilnya M-Course ya. Hmm. Selain M-Course itu ada course apa aja sih yang tersedia di Stuttgart? Stuttgart M-Kurs itu kan buat yang ada biologinya. Terus ada juga P-Kurs teknik itu nggak ada biologi, cuma diganti sama informatik. Jadi tetap 5 itu, biologinya diganti informatik. Terus ada juga W-Kurs, itu buat Wirtschaft. Aku nggak hafal sih pelajarannya, cuma ada bahasa Inggris, ada BWL, VWL, makanya ada satu lagi deh, cuma aku lupa. Terus kalau di Jermannya langsung juga ada satu lagi namanya G-Kurs. G-Kurs itu kayaknya buat art gitu deh, setahu aku. Tapi di Jadi Indonesia nggak ada. di G-Course itu di Indo nggak ada ya? Cuma M, P, sama W aja. Oh, Terus Itu untuk Verstellungsprüfungnya kok, itu tertulis atau praktikal sih? Atau ada dua-duanya? Tertulisnya 3, terus mundlichnya 2. Kalau di Indonesia. Ada Kalau 5 di pelajaran. Jerman, 3 tertulis, nggak ada mundlich. Jadi 3 aja udah cukup. Dari 5 pelajaran jadi. Iya, dari 5 pelajaran, Jerman wajib tertulis, matematika juga. Terus sisanya kita pilih antara 3 itu mana yang mau tertulis, mana yang mau lisan. Oke. Gitu. itu Tapi kalau lisannya juga nggak kayak terlalu praktikal sih. Kayak kita dikasih soal, cuma kita harus jelasin di depan di papan tulis sama ada pengujinya 3 orang gitu. Terus nanti ditanya-tanyain teorinya sama cara kita jawabnya kok bisa begitu gitu. jadi mirip presentasi, Nggak ada apa? gitu. Iya, kayak presentasi. Ini Koko sendiri kan lulusan Stuttgart Indo ya. Ada nggak sih kayak tambah susah nggak sih? Karena kan belum beradaptasi di Jerman kan, langsung masuk uni dibandingin orang yang Stuttgart di Jerman. Ngaruh nggak sih gitu? Mungkin ngaruhnya ke bahasa Jermannya langsung sih ya. Kalau ke isi pelajarannya menurut aku Stuttgart Indo cukup banget. Itu semester 1-2 lancar sih di sini maksudnya dari persiapan di Indo. Cuma kalau buat kayak listening orang ngomong di Jerman sama kayak bahasa sehari-harinya gitu, Kayak kan di slang. Indo kita ngomongnya sama guru biasanya. Iya. Kalau sama teman kan banyak kan bahasa Indonesia juga. Jadi kita belum kebiasa ngomong aja sih sama Jadi dengerin bahasa-bahasa sehari-harinya yang nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi bahasa kita kayak tahu cuma akademis formal gitu. Yeah. Oh ya, terus kalau boleh tahu selama Stuttgart itu ada kesulitan nggak sih? Kesulitan di semester 1 sih adjust tiba-tiba semua pelajaran bahasa Jerman kan. Padahal isinya tuh ngulang SMA kalau semester 1. Cuma semua
terms-nya itu pakai bahasa Jerman, jadi harus belajar lagi dari awal. Sama misalnya soal-soal fisika yang soal cerita gitu, ada kronologinya gitu kan, banyak kosakata kita belum ngerti, jadi kayak gitu sih. Jadi kayak ngulang SMA tapi dalam bahasa Jerman gitu ya? Iya. Kalau Terus untuk waktu sekolahnya, Kenapa? untuk waktu sekolah, kayak waktu stud call-nya apakah sama kayak sekolah biasa, SMA, atau ada beda-beda gitu? Dari jam 7 sampai jam 3 sih, Senin sampai Jumat gitu. Basically jadi Terus kayak itu sekolah lagi dong. Iya, kayak sekolah full. Oke, jadi sekolah 2 terus kali ya gitu. habis lulus dari Stuttgart itu apa sih yang harus dipersiapin sebelum berangkat ke Jerman? Yang harus dipersiapkan surat masuk keterima Uni, itu udah ngurus bareng-bareng juga sih di Stuttgart. Terus visa juga bisa ngurus bareng-bareng teman di Stuttgart, Indo. Terus udah sih itu aja, visa sama surat. Tapi buat dapat visa juga orang tua kita harus sediain uang 10.000 gitu sekarang, 10.000 euro buat ditahan buat selama kita tinggal di Jerman selama 1 tahun. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 3 aja kali ya. Buat Koko pribadi nih, lebih milih Uni atau Fachhochschule? Terus jelasin aja itu kayak perbedaannya, dan untuk jurusan apa itu yang lebih baik menurut Koko ya, pribadi, opini Koko aja. Kayak misalnya W-Kurs mending ke Fachhochschule daripada ke Uni, dan sebagainya. Oke, kalau aku karena jurusannya kimia murni, itu cuma adanya di Uni, jadi nggak bisa bandingin di Fachhochschule-nya karena mereka nggak punya jurusan itu kan. Jadi singkatnya kalau Uni tuh lebih teoritis gitu, untuk kayak yang mau matematika murni, fisika murni, kayak aku kimia murni atau biologi, filosofi, sejarah gitu-gitu di Uni ada semua. Cuma jurusan-jurusan kayak teknik mesin, teknik-teknik juga di Uni ada, cuma di Fachhochschule juga ada. Cuma setahu aku bedanya di Fachhochschule lebih banyak prakteknya aja sih. Jadi tergantung ke kalian lagi, kalian setelah lulus pengen langsung kerja yang praktikal atau mau master lagi, atau mau sampai S3 mungkin gitu. Jadi kalau mau master lagi itu lebih baik di Uni kah? Sepengetahuanku iya, karena lebih teori gitu loh. Oke. Terus ini apa, dari ini berdua tuh ada bedanya nggak sih kayak dalam in terms of prestige atau dalam dunia kerja? Enggak sih, setahu sama qualification-nya kalau udah lulusan mah. Kalau degree-nya? Kalau dia apa? Degree. Kayak nanti Degree. sarjana apa ya? Bachelor of Semuanya Arts atau Bachelor of Science. bachelor aja sih. Sama-sama bachelor, nggak ada bedanya. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Oh ya, ini Koko kan udah ketemu tempat, udah ngalamin ini semua. Ada nggak sih tips buat orang yang pengen kuliah di Jerman, cara cari tempat tinggal yang nggak mahal sama enak? Kalau tempat tinggal di sini cuma lewat internet sih. Paling hati-hati aja, jangan kepancing kalau orang mau nipu. Karena aku juga sempat hampir ketipu waktu itu masih di Indo, cari rumah buat di sini kan. Jadi kalau kelihatannya udah bagus banget gitu, udah excited. Terus kayak kalau mereka udah suruh transfer duit sebelum kita ke sana, jangan deh. Mending kalian bisa ke PPI dulu, kayak seminggu 2 minggu mungkin kalau punya temen atau apa. Tinggal di situ dulu, terus pas di Jerman langsung cari rumah supaya kalian bisa
janjian sama orangnya terus ketemu di rumahnya beneran gitu. Jadi lebih terpercaya. Kalau urusan cari yang murah dan nyaman itu tinggal di filter sendiri aja sih, nggak ada tipsnya. Filter di websitenya gitu. Pilihannya banyak sih. Jadi lebih Cuma mungkin yang pastinya kalau di pusat kota lebih mahal. Kalau mau yang lebih murah mungkin agak jauh dari pusat kota. jadi tipsnya adalah buat apa? Untuk ngerennya nanti pas sudah sampai dulu. Iya, kalau nggak kalian udah punya teman di sana, mungkin mereka yang visit tempatnya cuma buat make sure tempatnya oke, orangnya terpercaya, bisa dikontak gitu-gitu. Itu juga Nah, boleh. kalau kau Atau sendiri di tuh, PPI juga banyak kayak mahasiswa Indo pengen pindah kota, jadi mereka sewain, maksudnya tempat mereka biasa tinggal itu dikasih ke mereka gitu. Jadi dikontakin sama yang vermiternya, sama yang punya rumahnya gitu. kalau kau sendiri itu waktu itu kayak gimana prosesnya Kalau pas aku mau jual rumah? pas baru sampai sini ngekosnya di rumah orang Indonesia juga, jadi udah pasti terpercaya kan. Terus aku dapat kontaknya juga dari kakak kelas di Stutkol Indo yang tinggal di kota ini juga. Jadi dia mau pindah, jadi aku lanjutin tempat dia. Terus dari situ setelah setahunan baru aku pindah cari lagi sendiri. Cuma yang kayak tadi aku bilang bisa visit tempatnya dulu kayak gitu. Kalau Jadi untuk nyari tinggal kalau gimana? nyari kayak dorm atau apa gitu susah nggak sih? Dorm dari Junia? Apa jarang? Itu hoki-hokian sih soalnya tempatnya terbatas karena uh, competitionnya sama orang Jerman juga sama orang luar yang baru nyampe juga, jadi itu waiting listnya lama banget sih. Kayak aku daftar dorm buat uni aja sampai setahun nggak ada kabar gitu, jadi aku udah biarin aja, udah dapet tempat yang lain juga. Jadi sebenarnya tuh untuk nyari tempat tinggal sebenarnya harus cari koneksi ya kok. Kalau baru Iya, dari Indo gitu. paling Ada cepat paling websitenya nggak? enak sih kayak gitu. Kayak ada websitenya nggak untuk nyari tempat tinggal atau apa gitu? Ada spesifik website? Oh, spesifik website ada namanya WG Gezu. Itu buat semua kota. Ya, ada semua kota. Oke. Terus Terus oh, oke. lagi ya, pokoknya kalian cari aja di Google WG Suhun atau apa, pasti muncul banyak website. Cuma ini website yang aku pernah pakai dan aku dapat rumah yang ini juga dari website itu. Hmm. Terus kalau mau sewa cuma tinggal bayar doang kan? Nggak usah harus ada apa aja gitu. Nggak usah dokumen-dokumen atau apa. Waktu itu ditanya, dia cuma lihat visa aku aja, kayak berapa lama aku bisa tinggal sini kan, maksudnya visa jangka panjang, sama udah itu dong, sama tinggal tanda tangan kontrak. Oke. Sekarang aku mau nanya, kalau misalnya dulu pas Koko baru mau mulai apa persiapan buat kuliah, kira-kira apa sih kayak one thing you wish you have known before? Kayak sebelum daftar itu apa sih kira-kira yang Koko mau tahu? Apa ya? Gak ada sih. Atau mungkin pernah dengar pengalaman dari temen atau pengalaman sendiri yang sebaiknya dihindari gitu sama orang-orang yang ntar mau kuliah di sana? Mungkin ini pas kalian tentuin jurusan benar-benar dibaca dia modulnya apa, terus arahnya kemana, karena walaupun judul jurusannya sama, banyak uni apalagi Fachhochschule itu mereka programnya sangat cukup spesifik gitu.
Jadi jangan asal lihat title majornya aja terus kalian langsung daftar. Kalian harus lebih teliti di websitenya. Bahkan Prüfungsordnung itu namanya. Prüfungsordnung itu kayak kurikulumnya juga bisa dilihat dari website. Kalian download aja kayak semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa, terus semester 5, 6-nya kalian bisa pilih modul apa aja, sesuai gak sama interest kalian. Kayak gitu sih paling. Oh, jadi kayak tiap-tiap Fachhochschule sama uni itu beda-beda ya, walaupun majornya sama. Beda, dan misalnya kalian mau masternya atau mau buat lulus bachelornya mau ke satu bidang khusus, banyak kota kayak di kotaku punya institut-institut gitu kan. Misalnya di Berlin ada institut buat apa, di kotaku ada institut buat apa. Jadi mungkin itu juga bisa buat consideration karena nanti kalian tulis skripsinya bisa ke institut itu juga atau ke perusahaan-perusahaan yang kalian tertarik juga. Kayak di kimia aku, dari kakak kelas aku dengar mereka bisa tulis skripsi di Continental yang merek ban, karena Continental itu pusatnya di sini di Hanover. Kayak gitu. Oh, Punya di pertanyaan Jerman lagi juga deh kok. tetap ada skripsi ya? Kenapa? Di Jerman juga tetap ada skripsi ya? Adalah. Oh, Mau tanya lagi dong. Itu Koko bilang kan cari Prüfungsordnung ya kan. Itu dulu Koko nyari di Indo itu ada di website mana atau kayak Mereka ada referensi di nggak? website uni masing-masing sih. Oh jadi harus nyari sendiri ya? Oh iya. Karena kan banyak banget, masa di satu nggak ada yang ngumpulin sih. Oh iya kirain aku ada kayak satu website yang ngumpulin banyak uni gitu. Enggak, karena kan Prüfungsordnung juga panjangnya 30 halaman gitu. Jadi Gitu. Oke. Udah. oke, mungkin sekian dulu episode hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Koisi yang sudah memberikan insight yang sangat berguna sih kayaknya. Terima kasih.